pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada pertemuan kali ini, pada video kedua kali ini, kita akan membahas mengenai user requirements. Tujuan dari pertemuan kedua dalam interaksi manusia komputer sendiri, praktikan diharapkan memahami dan menguasai konsep user requirements itu apa. Kedua, praktikan mampu menyusun user requirements dalam bentuk persona, card sorting, dan user journey. Kita akan membahas mengenai user testing, persona, atau focus group discussion, card sorting, dan user journey-nya. Nanti template-template dari card sorting atau personanya atau user journey-nya bisa di-download di link bit.ly/template-imk. Nanti teman-teman buka aja di situ dan download di situ. User requirements itu sendiri apa? Dia suatu kemampuan yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan masalah ataupun mencapai keadaan objektif menurut IEEE. Untuk memahami pengguna secara lebih dalam cara mendapatkan user requirement yaitu untuk mendapatkan user requirement itu ada berbagai macam cara. Yang pertama ada field research, melakukan wawancara dan observasi. Focus group discussion, diskusi secara berkelompok, biasanya menggunakan prototype untuk mengeksplorasi konsep dan pendapat user. Yang ketiga ada user modeling, menganalisis karakteristik dari key audience sebuah produk atau jasa dan membuat karakter atau persona yang sesuai dengan profil. Information architecture analysis, mengevaluasi susunan informasi tentang produk dan mengidentifikasi keterhubungan komponen-komponennya. Terakhir ada text analysis, penyimpanan atau memprioritaskan teks yang dilakukan oleh pengguna terhadap produk atau jasa. Jadi kalau pada praktikum kali ini kita akan menggunakan teknik wawancara. Jadi buat teman-teman nanti kita ada wawancara dengan user yang seperti kan kemarin kita udah dibagi 4 kelompok ya. Nah nanti yang bertindak sebagai user itu asistennya. Jadi nanti teman-teman tiap kelompok ada asistennya sendiri yang bertindak sebagai user dan teman-teman mau wawancarai asisten tersebut mengenai aplikasi yang teman-teman tangani. Di sini ada template ini teman-teman bisa kalian download di link yang tadi, dan nanti teman-teman juga bikin ini ada namanya persona sendiri. Itu apa? Persona itu dokumentasi yang mana di dalamnya itu berisi penjelasan tentang karakteristik si usernya gitu, kebutuhannya, ketertarikannya, yang mana nanti bisa menjadi target user yang didapatkan dari hasil penelitian gitu. Biasanya di dalam persona ini ada yang namanya biodata biasa ya, si data diri respondennya isinya behaviors atau si pengguna ini mempunyai pengalaman seperti apa sih ketika menggunakan sistemnya. Terus ada pain point, berisi masalah dan kesulitan penggunaan sistem. Jadi di dalam pain point terdapat masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si usernya. Need and goals, berisi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya kepada user apa sih masalah dan kesulitannya ketika menggunakan aplikasi itu, terus apa sih kebutuhan dan harapan si user terhadap aplikasi itu. Bisa teman-teman tanya di dalam sesi wawancara nanti. Contohnya,
ada biodata Irfan Sabdo Mustafa. Terus behaviorsnya, tingkah lakunya, biasanya Kak Irfan ini menggunakan aplikasi Jack One Mobile untuk memeriksa saldo. Terus biasanya dia juga melakukan transaksi jual beli, dia memanfaatkan fitur transfer. Terus dia juga biasa menggunakan fitur scan to pay untuk membayar minuman di suatu gerai merchant Bank DKI. Jadi tingkah laku si user ketika menggunakan aplikasi itu tuh untuk apa aja sih sebenarnya, kayak gitu. Kalau di behaviors, si user ini tuh biasanya pakai aplikasi itu tuh untuk apa aja, kayak gitu lebih tepatnya ya. Ada pain point atau kesulitannya. Nah, kesulitan Kak Irfan ini ketika menggunakan Jack One, biasanya dia memasukkan nomor rekening tiap kali melakukan transfer padahal berulang setiap bulannya. Ini cukup menyebalkan, kata Kak Irfan seperti itu. Jadi dalam Jack One, ketika mau transfer itu memasukkan rekening kan teman-teman. Nah, bulan depannya ketika mau transfer lagi harus masukin rekening yang sebelumnya, kayak rekening yang sama. Padahal kalau teman-teman pakai MBCA itu, kalau kita transfer ke nomor rekening pasti ada pilihan untuk menyimpan nomor rekening tersebut kan. Jadi ketika suatu saat kita mau transfer ke nomor itu lagi, udah ada listnya, udah ada kontaknya. Nah, kalau di Jack One tuh nggak ada, jadi kita harus input berulang-ulang ketika mau transfer ke rekening yang sama. Nah, saya tidak mengerti fungsi dari fitur favorit. Jadi di dalam Jack One tuh ada namanya fitur favorit, cuman Kak Irfan tidak mengerti kesulitannya atau masalah yang dia dapatin ketika dia menggunakan aplikasi Jack One itu. Dia nggak ngerti fungsi dari fitur favorit itu apa. Terus need and goals, kebutuhan dan harapan Kak Irfan di dalam aplikasi Jack One gitu. Terus ada namanya card sorting. Ada 2 cara dalam card sorting. Jadi produknya nanti membentuk sitemap baru teman-teman. Ada 2 cara. Ada yang namanya ada cara close, ada cara open. Kalau cara close itu teman-teman yang nentuin sendiri, kayak fitur apa nih yang nggak perlu, fitur apa nih yang penting, fitur mana nih yang harus dihilangin, fitur apa nih yang harus ditambah, fitur mana nih, fitur apa aja nih yang harus dikelompokkan menjadi satu, fitur mana aja yang harus dikelompokkan menjadi dalam menu yang lain, kayak gitu. Itu bisa teman-teman tentukan sendiri, itu namanya close. Bisa teman-teman tanya juga di dalam sesi wawancara, itu namanya teknik open, kelompok ditentukan pengguna gitu. Nih misalnya keadaan awal card sortingnya kayak gini ya teman-teman. Terus ketika sudah dilakukan sorting, ada menu-menu yang fitur-fitur yang seharusnya tidak begitu penting dan bisa untuk dihilangkan agar tidak terlalu banyak di dalam aplikasinya. Kayak gini, ini dihilangin fitur-fitur ininya. Terus ini contoh card sorting Jack One Mobile, ini contoh fitur-fiturnya. Terus ada ini juga. Nah, nanti ketika dilakukan card sorting, fitur-fitur yang tadi berantakan tadi dikelompokkan. Misalnya di dalam beranda bisa ditaruh fitur scan to pay, favorit, top up, rekening, promo. Nanti ada namanya fitur transaksi lagi, apa aja isinya, fitur informasi, fitur lainnya. Jadi maksud saya menu beranda, menu transaksi, menu informasi, dan menu lainnya. Jadi lebih terlihat simple. Itu fungsinya card sorting. Terus ada yang namanya user journey, yang mana nanti produk yang dihasilkan itu namanya user journey map. Di dalamnya ada storyboard, step, needs, touch point, pain point, sama experience scale. Di sini contohnya storyboard. Storyboard itu semacam cerita teman-teman, ini kayak di sini saya memiliki jadwal yang padat hingga akhir tahun. Beruntungnya jadwal saya selesai 1 minggu lebih awal. Saya ingin menghabiskan untuk liburan meskipun dadakan.
lebih ke harapan ya teman-teman ya. Jadi Kak Irfan ini dia menceritakan kalau jadwal dia tuh padat, jadi terus dia mempunyai jadwal yang selesainya tuh 1 minggu lebih awal, jadi dan dia pengen menghabiskan waktunya untuk liburan, dan itu dadakan. Jadi dia kayak curhat gitu loh kalau tentang keinginannya, tentang keluh kesahnya, dan tentang lebih tepatnya kayak gimana ya, di sini aplikasi hotel ya teman-teman, aplikasi hotel. Jadi storyboard itu tuh ya lebih kayak si usernya bercerita ketika mau menggunakan aplikasi ini tuh kenapa, terus kebutuhannya dia juga apa. Jadi kayak lebih, atau bisa teman-teman bilang gambaran umum, deskripsi umumnya si user ini. Kan namanya user journey ya teman-teman. Kalau user journey map berarti perjalanan atau peta perjalanan si usernya. Jadi karena Kak Irfan ini pengen liburan, pasti step awalnya dia ingin mencari hotel, ya kan. Step awalnya dia ingin mencari hotel, step keduanya dia ingin memesan hotel, step ketiganya dia ingin akses yang lebih cepat. Nah kebutuhannya, saya membutuhkan hotel atau penginapan secepat mungkin. Terus kebutuhannya dia di dalam pemesanan hotel, menurut dia tuh memesan kamar hotel di smartphone sangatlah merumitkan. Jadi ini lebih ke ini sih teman-teman, lebih hasil wawancara teman-teman sama si usernya ya nanti ya. Lanjut, ini aktivitasnya. Nah nanti di dalam praktikum yang tadi saya bilang, kita akan melakukan sesi wawancara. Saya jelasin mengenai ini ya, user journey, karena saya yakin teman-teman belum begitu jelas mengenai user journey. Untuk user journey, dia tuh lebih menggambarkan visualisasi langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuannya. Jadi ini tuh harapan pengguna, keinginan pengguna ketika dia ingin memesan hotel, dia tuh maunya seperti apa, harapannya tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi misalnya ini nih, mencari hotel, saya membutuhkan hotel penginapan secepat mungkin. Nah itu tuh harapan si usernya itu, dia ingin mendapatkan hotel atau penginapan secepat mungkin. Terus dia juga mau ketika membuka aplikasinya tuh bisa langsung melihat rekomendasi hotel-hotel terbaik di sekitar dia. Jadi lebih ke, bisa dibilang lebih ke harapan gitu, harapan si customernya atau usernya, atau bisa dibilang langkah-langkah juga. Gitu teman-teman. Udah, untuk pertemuan kedua sekian. Terima kasih, maaf kalau kurang jelas dan ada salah-salah kata. Selamat
pagi, siang, sore, atau malam, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan.